Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdanillah, salatan wassalaman ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah, amma ba'd. Manusia di muka bumi mempunyai hajat untuk bekerja, mempunyai hajat untuk muamalah, interaksi, berbisnis atau kasbi atau bekerja mencari rezeki. Di dalam Islam ada beberapa orang yang tidak direkomendasikan oleh Islam, atau dengan kata lain dicekal, atau dengan kata lain dilarang untuk mengelola berbisnis karena keterbatasan dan kelemahan pada mereka, atau disebut dengan dalam terminologi fikih Islam mahjur alaih, orang-orang yang dilarang untuk mengelola uang, berbisnis, berdagang, utang piutang dan sebagainya. Siapa di antara mereka? Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah di jilid 17 halaman 87, 92, 93, 94, 97, 98, 99, 101. Pertama adalah Al-Hajru al-Saghir, mencekal, mencegah atas anak kecil, yakni di bawah umur, belum dewasa, belum memahami, masih dimungkinkan untuk dibohongi, belum memahami persoalan, apalagi yang berkaitan dengan jual beli, berniaga, utang piutang. Ini anak tidak boleh untuk mengelola uang. Al-Quran mengatakan, فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ. Maka jika kamu sekalian melihat dari anak-anak yatim, melihat rusdan, mulai pintar. Jadi kalau sudah pintar yakni remaja atau dewasa, fadfa'u ilaihim amwalahum, maka serahkanlah harta-harta mereka kepada mereka. Kenapa anak kecil tidak boleh mengelola uang? Karena li'adami ahliyati tasarruf, karena belum adanya keahlian untuk tasarruf, mengelola uang. Yang kedua, Al-Hajru alal Majnun, pencekalan, dilarang hubungan bisnis bagi orang yang gila. Jadi kalau ada orang gila membeli sesuatu tanpa sepengetahuan keluarga, membeli sesuatu di toko atau di warung, kemudian dilayani, ini yang disalahkan bukan yang gila, tetapi pemilik toko. Karena kalau pemilik toko itu jelas-jelas tahu kalau itu orang gila dan tidak mengancam dalam kondisi aman, tidak boleh melayani. Karena majnun,
orang gila, orang yang punya gangguan jiwa, tidak boleh bertasarruf mengelola uang, berinteraksi jual beli, utang piutang, tidak sah. Yang ketiga, al-hajru al-safih, mencekal, melarang atas orang yang bodoh, yakni bisa dikarenakan buta huruf atau tidak tahu angka, atau orang ini memang dengan IQ yang rendah, dengan kecerdasan yang sangat rendah, sangat mudah salah dalam berinteraksi, bermuamalah, jual beli, kemudian utang piutang, sewa menyewa, tidak sah. Dan itu dianggap gugur, dianggap batal. Karena yang bertransaksi orang yang bodoh, yang tidak punya pengalaman, yang rendah kecerdasannya, tidak tahu angka, tidak tahu harga. Dan agama Islam itu ad-dinu an-nasihah. Agama adalah menasihati. Yakni kita tahu kalau itu orang bodoh, tidak tahu harga, kemudian dia menjual dengan harga murah. Karena ketidaktahuan, kita tidak boleh membelinya dengan harga murah. Diharamkan oleh agama. Karena dia menjual dengan harga murah itu karena ketidaktahuan. As-safih, orang bodoh. Maka jangan kita manfaatkan, jangan kita malah mumpung dia bodoh, kita ajak berbisnis, malah itu tidak boleh. Itu menipu, memperdaya. Justru karena dia safi, orang bodoh, maka dia menjual dengan harga murah karena ketidaktahuan, atau dia tidak tahu angka. Mestinya kita ini berhak menerima uang 100.000, dia kasih 120.000 karena ketidaktahuan angka. Itu kita tidak boleh, harus meluruskan, karena dia sebagai orang bodoh yang tidak sah untuk bertransaksi. Keempat, al-hajru ala dzil khaflah, mencekal, melarang orang-orang yang mudah lengah. Mudah lengah ini lugu, keluguan. Mayyughbanu fil buyu', orang yang mudah tertipu daya dalam jual beli. Li salamati qalbih, secara mental dia selamat, yakni normal. Tapi wala yahtadi ila tasarrufat ar-rabihah, tapi dia tidak mendapatkan petunjuk bagaimana usaha yang menguntungkan, bagaimana bertasarruf mengelola uang yang menguntungkan. Dia tidak tahu. Dia tidak tahu ini untung, ini rugi, tidak tahu. Orang yang lugu seperti ini tidak boleh kita memanfaatkan untuk berhubungan urusan uang dengan orang ini. Karena orang ini pasti dirugikan karena keluguan dan ketidaktahuan. Ini namanya dzil khaflah, orang yang lengah, orang yang lupa. Ini yang keempat, diperkuat oleh hadis di Sunan Ibni Majah, hadis nomor 2354, di mana pada zaman Nabi SAW ada orang yang jual beli, seorang laki-laki, tapi fi uqdatihi dha'fun, di dalam analisanya, di dalam akalnya mempunyai kelemahan, mudah keliru, mudah dibohongi, karena lugu, tidak tahu dia urusan dagang. Wa anna ahlahu atawun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dan keluarganya sowan mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu,
Maka keluarganya mengatakan, ya Rasulullah, uhjur alaih, wahai Rasulullah, laranglah orang itu untuk hubungan dagang, berniaga, urusan uang. Maka dilarang oleh Rasulullah SAW. Dan kata orang itu, kami ini ingin nafsu saya itu selalu jual beli. Padahal orang ini tidak tahu jual beli. Tapi dilarang oleh Nabi SAW. Fanahahu an dalik. Tapi orang ini tetap memaksa. Inilah asbiru anil bai'. Ya Rasulullah, saya ini tidak sabar, selalu ingin jualan. Faqala Rasulullah SAW. Maka Nabi bersabda, kalau begitu, kalau kamu memaksakan diri untuk jualan, setiap ada pembeli, kamu ingatkan, la khilabah, jangan menipu saya. Setiap ada orang berinteraksi, la khilabah, jangan menipu saya. Jangan mendustai, jangan memperdaya saya. Kalau saya salah dalam menentukan harga, nasihati, tunjukkan. Kalau saya menawarkan dengan harga yang justru merugikan saya, tunjukkan, wahai pembeli. Misalnya begitu. Maka Rasulullah mengatakan, kalau kamu jualan, maka setiap ada pembeli kamu bilang, la khilabah, jangan tipu saya, jangan perdaya saya. Tapi aslinya Rasulullah SAW aslinya tetap melarang orang ini untuk berjualan. Kelima, al-hajru alal madin al-muflis. Melarang, mencegah, mencekal atas orang yang senang hutang dan bangkrut. Hutang, bangkrut, hutang, bangkrut. Orang ini mengindikasikan untuk dilarang, dicekal, tidak boleh mengelola uang. Al-madin al-muflis, orang yang suka hutang dan selalu bangkrut. Keenam, al-hajru alal fasik. Dalam keadaan tertentu, orang fasik, orang yang nakal, orang yang akhlaknya buruk, juga dilarang untuk berbisnis. Karena apa? Karena orang ini dikhawatirkan atau ada tanda-tanda untuk berbisnis haram. Misalnya, dia kalau dimodali uang, dia akan berbisnis perjudian. Dia kalau dimodali uang, akan berbisnis minuman keras. Dia kalau dimodali uang, akan berbisnis narkoba dan sebagainya. Ini orang fasik, tidak boleh, harus dicekal, tidak boleh dikasih modal, tidak boleh mengelola uang. Karena kefasikannya itu ada tanda-tanda apabila orang ini berpegang uang akan menggunakan uang itu dalam bisnis yang haram. Al-hajru alal fasik. Itu yang keenam. Yang ketujuh, al-hajru ala tabarru'ati zaujah. Melarang sedekah sunnahnya istri. Bagaimana istri itu, bolehkah bersedekah sunnah? Berarti bertasarruf, memanfaatkan uangnya tanpa seizin suami. Nah, ini ada beberapa masalah. Pertama, apabila istri itu memang pintar, sudah bijaksana, arifah, seorang wanita yang sudah bijaksana mengelola uang, maka menurut jumhurul fuqaha, sebagian besar ahli fikih, walaha an tatabarru'a min maliha, diperbolehkan bagi istri untuk bertabarru', bersedekah sunnah dari hartanya sendiri, mata sya'at, sewaktu-waktu dia menginginkan untuk sedekah, untuk mengelola uang misalnya, madamat rasyidah, selama dia itu pintar, yakni arif, bijaksana. Kemudian diperkuat oleh hadis Nabi SAW, riwayat dari
Imam Bukhari hadis nomor 1466 di dalam Sahih Bukhari dengan syarah At-Tawdih li Syarhil Jami' As-Sahih karya Ibnul Mulaqqin di jilid 10. Ini syarah Sahihul Bukhari At-Tawdih li Syarhil Jami' As-Sahih karya Ibnul Mulaqqin hadis nomor 1466, di mana disebutkan di sini bahwa dari Zainab ini menafkahi Abdullah bin Mas'ud. Apabila ada hadis riwayat Abdullah tidak disebutkan bin siapa, pastikan itu Abdullah bin Mas'ud. Kalau disebutkan binnya Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, ya, itu disebutkan namanya. Tapi kalau Abdullah saja di dalam rawil hadis sahabat, maka dipastikan Abdullah bin Mas'ud yang punya istri Zainab radhiyallahu anhuma. Beliau Zainab istrinya menafkahi Abdullah bin Mas'ud dan anak-anak yatim yang di pangkuan Zainab. Kemudian bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah cukup bagi saya Zainab ini, ya, Zainab ini menafkahi Abdullah bin Mas'ud dan menafkahi anak-anak yatim yang di pangkuan Zainab. Kemudian beliau Zainab bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud, suaminya yang juga termasuk ulama senior dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Abdullah bin Mas'ud, tanyakan kepada Nabi, cukuplah. Apakah cukup, yakni cukup dan sah bagi saya untuk menafkahi dirimu Abdullah dan menafkahi anak-anak yatimku yang ada di pangkuanku sebagai sedekah? Kata Abdullah bin Mas'ud, kamu tanya sendiri kepada Rasulullah. Akhirnya Zainab berangkat menuju Rasulullah. Di sana Zainab mendapati seorang wanita Ansar yang juga sowan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya dengan pertanyaan yang sama. Bertanya tentang pertanyaan yang sama, yakni seorang istri mengeluarkan belanja untuk suaminya, untuk anak-anak yatimnya. Apakah diperbolehkan istri seperti ini, istri mengelola seperti ini? Dan ternyata bukan hanya Zainab, tapi ada wanita Ansar yang mempunyai persoalan dan pertanyaan yang sama. Akhirnya bertemulah dengan Bilal, Zainab dan wanita dari sahabat Ansar, dan berpesan kepada Bilal untuk bertanya masalah ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Bilal akhirnya menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ada seorang wanita namanya Zainab, tepatnya adalah Zainab istrinya Abdullah bin Mas'ud, yang menafkahi Abdullah bin Mas'ud, menafkahi anak-anak yatim yang di pangkuannya. Apakah cukup sebagai sedekah? Kata Rasulullah SAW, na'am, iya, laha ajrani. Istrinya Abdullah bin Mas'ud dapat 2 pahala. Ajrul qarabah, pahala kerabat, wa ajrul sedekah, pahala sedekah. Jadi boleh. Nah, ini diperbolehkan, ya, wanita bertasarruf mengelola uang apabila ini arif dan bijaksana, tidak membawa kebangkrutan dan persoalan sosial kepada keluarga. Karena hati-hati, kadang-kadang ada istri tanpa sepengetahuan suami dia bisnis di luar,
tanpa sepengetahuan suami, tanpa seizin suami, dia bisnis sendiri, menumpuk hutang, dan akhirnya yang dibebankan, yang menjadi beban berat justru suaminya. Karena apa? Tanpa seizin suami, tanpa diketahui suami, dia bergerak sendiri, urusan uang terus menerus, bisnis besar-besaran, dan apalagi kalau dia hidupnya konsumtif, sering hutang, akhirnya numpuklah hutangnya istri tanpa sepengetahuan suami. Akhirnya suami yang mendapatkan beban dan menjadi problem kehidupan yang berat. Ini harus hati-hati. Maka Islam sangat hati-hati. Ada istri yang dicekal, ada wanita istri yang dicekal, tidak boleh mengelola uang tanpa seizin suami, tanpa sepengetahuan suami, karena kearifannya, kebijaksanaannya belum sempurna, atau sama sekali tidak ada kebijaksanaan. Maka harus diawasi di bawah pengawasan suami yang lebih bijaksana. Apabila suaminya itu bijaksana. Kemudian ada hadis dari dalam kitab Syarah Ma'anil Asar, Syarhu Ma'anil Asar, karya Imam Tohawi, ya, di jilid 4 halaman 351. Ada seorang wanita mendatangi Rasulullah SAW untuk menyerahkan harta sedekah. Ini jangan disalahfahami bersedekah kepada Nabi, karena Nabi tidak menerima sedekah. Ini menumpuk, menyerahkan harta sedekah kepada Nabi. Jadi Nabi nanti diberikan ke orang lain, dibagikan berupa perhiasan. Kata Rasulullah SAW, innahu la yajuzu lil mar'ati fi amriha amrun. Innahu la yajuzu lil mar'ati fi maliha amrun. Sesungguhnya tidak boleh bagi perempuan di dalam hartanya suatu perkara, tidak boleh, illa biizni zaujiha, kecuali dengan izin suaminya. Maka ditanya oleh Nabi, fahalista'zanti zaujaki, maka apakah saudara wanita sudah minta izin kepada suamimu? Faqalat na'am. Wanita itu menjawab, iya, sudah ya Rasulullah. Rasulullah memastikan lagi. Maka Rasulullah SAW mengutus utusan kepada suaminya dan menanyakan, apakah kamu suami betul-betul mengizinkan istrimu untuk menyerahkan perhiasan untuk disedekahkan? Maka suami itu menjawab, na'am, iya, betul ya Rasulullah, kata istri saya itu betul. Nah, setelah dipastikan betul-betul suaminya mengizinkan, faqabilahu minha Rasulullah SAW. Maka Rasulullah baru menerima sedekah perhiasan yang dikumpulkan, yang diserahkan oleh istrinya. Nah, dari ini hadis, wanita ada batasan, istri jangan serta-merta merasa bebas untuk mengelola hartanya, bahkan dengan hartanya sendiri, apalagi hartanya suami. Karena suami ini ra'in, menjaga, memimpin dalam rumah tangga. Apabila suaminya arif, bijaksana, pintar, dan tahu syariah, sedangkan istrinya ini sangat berbahaya mengelola uang dan tidak tahu syariah, maka berhak suaminya untuk melarang istrinya supaya tidak keliru dalam mengelola uang. Ini yang ketujuh. Yang kedelapan, al-hajru ala-rahim, mencegah menggunakan, memanfaatkan bagi orang yang menerima,
barang jaminan. Dalam Islam disebut gade. Misalnya ada orang yang hutang dengan jaminan sepeda motor. Sepeda motor itu karena dia sebagai debitor orang yang hutang dan kita sebagai kreditor yang menghutangi, kita sebagai kreditor yang menghutangi, dia sebagai debitor yang hutang, dia jaminkan sepeda motor itu pada kita, kita dimahjur, dilarang untuk memakai sepeda motor itu. Tidak boleh, haram hukumnya. Karena kalau memakai berarti riba. Karena dia membayar hutang kita, kita masih memakai sepeda motornya, ada tambahan. Dia hutang pada kita dan dia menyerahkan jaminan sertifikat sawah. Kita tidak boleh menanami sawahnya, tidak boleh, dilarang. Ini Islam mengatur demikian supaya tidak dirugikan. Jadi barang jaminannya tidak boleh kita pakai, ya kita simpan. Sawahnya ini tetap dia yang berhak untuk apa? Untuk mengelola, karena dia yang punya sawah. Cuma sertifikat itu kita pegang. Begitu, ya. Jadi harus hati-hati masalah ini. Ini mencekal bagi orang yang menghutangi dan menerima jaminan, yaitu menerima gade. Dalam Islam itu istilahnya gade, tapi lebih mudahnya lagi itu jaminan. Al-hajru ala rahim. Itu yang ke-8. Inilah yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.